Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan audiens yang sudah menghadiri Zoom kami pada sore hari ini. Langsung saja ya, sebelumnya mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya. Kami dari kelas PAI 6D di S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Rizky Darwati sebagai moderator dan teman saya Rola Rizka Saruya dan Nurul Aisyah. Rafika Zahra Mulyana. Baiklah, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani himama wa hukma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi hadis tarbawi, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari tentang penyakit pasti ada obatnya. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai hadisnya yang akan disampaikan oleh saudari Nurul Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Dalam teks hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammadu binul Musanna. Haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi. Haddatsana Umar bin Sa'idi bin Abi Husaini qala haddatsani Atha bin Abi Rabahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu sifaan, rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepada Atta bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5678. Baik, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Nurul Aisyah yang telah menjelaskan materi pertama, yaitu membacakan hadis. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penjelasan syarah dari hadis yang akan disampaikan oleh saudari Rola dan Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang syarah hadisnya. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Nah, di antaranya itu riwayat Ahmad dari Anas, yaitu sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya. Nah, maka berobatlah. Riwayat lain dari Usamah bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua atau pikun. Jadi dalam lafaz lainnya, kecuali kematian. Dalam riwayat Abu Daud, dari Abu Darda yang telah dimarfukan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah. Dan janganlah berobat dengan yang haram. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, Zahra ya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, ini sebagai penguatan bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram.
Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya obat terkadang balik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Kesimpulannya adalah terrealisasinya kesembuhan dengan obat ibarat menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Ini umumnya berhasil, namun terkadang gagal dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat Usamah bin Syuraik di atas, maksudnya adalah penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya. Dan pengecualian penyakit tua atau pikun. Di riwayat lain karena tua atau pikun sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rola dan Zahra yang telah menjelaskan syarah mengenai hadis tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh saudari Rola ya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Jadi di sini ada penjelasan hadisnya. Berdasarkan penjelasan hadis yang telah dijelaskan itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Allah itu tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Nah, adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya itu hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusianya dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Nah, memang kan penyakit dan kesembuhannya itu datangnya kan dari Allah. Namun sebagai manusia, apabila ditimpa suatu penyakit, kita itu dituntut untuk berusaha untuk sembuh diantaranya dengan berobat. Nah, berobat ini diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun, apabila dalam kondisi darurat, seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukannya obat-obatan yang halal, maka diperbolehkannya untuk mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang haram. Namun, hanya sebatas untuk kebutuhan, tidak boleh dilebih-lebihkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Rola yang telah menjelaskan. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Indah. Izin bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Tadi kan membahasnya mengenai setiap penyakit itu pasti ada obatnya ya. Nah, penyakit itu kan bisa penyakit fisik ataupun mental. Nah, kalau penyakit fisik itu kan biasanya kita ke tabib ataupun dokter terdekat gitu ya. Kalau misalkan penyakit mental itu kan kaitannya dengan jiwa. Nah, sejauh ini bagaimana cara menyembuhkan atau mengembalikan akal sehat? Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Teh Indah. Oke, Teh Indah, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya, Teh. Bertanya ya, Teh. Tadi kalau nggak salah menjelaskan tentang bahwa pengobatan itu tidak boleh menggunakan barang yang haram ya. Pertanyaannya, kalau misalkan kita terpaksa gitu menggunakan pengobatan itu dengan bahan yang haram gitu, diperbolehkan? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saja ya, kita yang pertama itu kan disebutkan bahwasannya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi penyakit mental? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari Fika Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, mohon maaf, saya izin karena jaringan tidak stabil. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam jurnal yang ditulis oleh Furmansyah Aryadi, praktisi Universitas Muhammadiyah Palembang, menyebutkan tuntunan Islam mewajibkan manusia mengadakan hubungan yang baik dengan Allah, sesama manusia, serta alam dan lingkungan. Nah, peranan agama Islam dapat membantu manusia mengobati jiwa dan mencegah dari gangguan kejiwaan maupun membina kondisi kesehatan mental.
Nah, penyelesaian masalah kejiwaan itu bisa dilakukan dengan dua hal, yaitu yang pertama menemui kayak psikologi atau praktisi kesehatan jiwa maupun melalui pendekatan agama. Nah, dalam hal agama ini, Al-Quran itu bisa berfungsi sebagai asyifa atau artinya kan obat ya, untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun rohani. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri terdapat banyak surah yang menjelaskan tentang kesehatan. Ketenangan jiwa juga dapat dicapai dengan zikir kepada Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik merupakan metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Mungkin gitu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra yang telah menjawab. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan, bagaimana jika kita menggunakan barang haram untuk pengobatan, apakah boleh dan bisa digunakan pada saat waktu apa saja? Mangga untuk Rola yang menjawab dipersilahkan. Terima kasih Teresti. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena jaringannya kurang stabil ya. Jadi langsung saja untuk jawab pertanyaan yang kedua, bahwa jual beli barang yang haram untuk dikonsumsi untuk pengobatan itu menurut para ulama fikih berbeda pendapat, diantaranya pendapat para ulama mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Nah, itu tidak wajib hukumnya memakan sesuatu yang haram dalam keadaan darurat, melainkan boleh, cuma boleh aja. Terus itu juga menjadi pendapatnya Abu Yusuf dari kalangan ulama mazhab Hanafi dan Abu Ishaq Syirazi. Nah, dari kalangan ulama mazhab Syafi'inya ini, jadi apabila seseorang yang sedang dalam keadaan darurat itu tidak mau memakan sesuatu yang haram, lalu ia meninggal dunia, maka itu tidak berdosa. Jadi menurut pendapat para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, pendapat yang sahih dari para ulama mazhab Maliki, salah satu pendapat unggulan di kalangan para ulama mazhab Syafi'inya itu, dan juga satu pendapat unggulan di kalangan para ulama mazhab Hambali, wajib hukumnya untuk mengkonsumsinya, lalu ia mati, maka ia tidak tahu bahwa hal itu berdosa, kecuali dia itu tidak tahu bahwa hal itu diperbolehkan dan ia bermaksud menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat. Sedangkan sebagian ulama yang lain yang memperbolehkan berobat dengan yang haram asalkan bukan khamr. Rola, terima kasih. Nah, untuk teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebab itu semua. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu tanpa sebab yang mendahuluinya atau tanpa hikmah di balik semua itu. Allah pasti menyimpan hikmah di balik setiap sakit yang kita alami, karenanya tidak layak bagi kita untuk banyak mengeluh, menggerutu, apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih parah lagi kita sampai mengutuk takdir. Na'udzubillah. Nah, baik teman-teman, selesai sudah. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.